Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nurhasana sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada semester genap kali ini kita akan membahas dua bab pelajaran. Bab yang pertama mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Kemudian bab yang kedua adalah kerjasama antara negara maju dan juga negara berkembang. Nah, untuk bab yang pertama mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pemanfaatan peta. Nah, dalam pemanfaatan peta ini kita akan melakukan dan juga mempelajari interpretasi peta terkait dengan jaringan transportasi, kemudian tata guna lahan. Nah, tapi sebelum kita melakukan interpretasi peta, kita akan membahas terlebih dahulu, kita mengulang kembali pelajaran mengenai pengetahuan dasar peta. Pasti teman-teman sebelumnya di kelas 10 sudah ya mempelajari pengetahuan dasar peta, tapi untuk mengingatkan kembali, kita bahas sekilas. Nah, baik. Yang pertama adalah pengertian peta. Nah, peta ini adalah berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu map, yang artinya itu peta. Nah, tapi juga map ini dia berasal dari bahasa Yunani, mapa artinya kain penutup meja. Nah, secara istilah, peta ini merupakan gambaran dua dimensi seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diproyeksikan dengan perbandingan atau skala tertentu. Nah, jadi ya teman-teman, peta itu merupakan gambaran, jadi gambaran permukaan bumi, baik sebagian maupun keseluruhannya begitu, yang diproyeksikan dengan perbandingan atau skala tertentu. Nah, jadi yang namanya peta itu pasti dia diskalakan atau diperkecil dengan skala gitu ya. Tidak mungkin peta itu digambarkan dengan jarak sebenarnya yang ada di permukaan bumi gitu. Itu kan pasti luas sekali. Akan sulit menggambarkan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, maka dari itu peta menggunakan skala untuk mempermudah penggambarannya. Begitu. Kemudian, pengertian yang kedua, kita lihat ya pengertian para ahli. Yang pertama menurut Erwin Rais. Nah, menurut Erwin Rais, peta itu merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dan kenampakannya terlihat dari atas dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelasannya. Nah, jadi nanti ya di peta itu pasti ada tulisan-tulisan sebagai penjelasannya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membaca peta itu? Nah, dari tulisan-tulisan yang ditujukan untuk menjelaskan lebih jauh begitu. Nanti kan di dalam peta itu ada unsur-unsurnya ya, ada legenda atau ada simbol-simbol, kemudian dan juga tulisan-tulisan lain yang bisa menjelaskan begitu. Bisa menjelaskan sehingga kita bisa membaca peta itu dengan mudah begitu. Karena kita bisa membacanya dengan mudah, kita bisa mendapatkan penjelasan dengan mudah pula. Kemudian, menurut Sutarjo Sujasumarno, nah peta itu merupakan lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Nah, jadi hampir sama ya. Hampir sama bahwa peta yang namanya peta itu dia pasti diskalakan atau diperkecil, kemudian dia juga gambaran dari permukaan bumi. Jadi yang namanya peta itu pasti dia gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, baik kita simpulkan. Nah, jadi peta itu merupakan gambaran keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi. Nah, kenapa digambarkan pada bidang datar? Sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya dengan globe. Jadi globe itu kan bentuk kecilnya dari bumi gitu ya. Nah, itu kan bentuknya itu bulat, globe itu bulat. Nah, sedangkan peta itu kan digambar pada bidang datar. Nah, untuk menggambarkannya itu membuatnya menjadi datar itu menggunakan sistem proyeksi begitu ya. Nah, baik itu pengertian peta.
Baik, yang selanjutnya adalah mengenai fungsi peta. Nah, jadi apa sih fungsi dari sebuah peta? Mengapa harus ada peta begitu? Mengapa harus repot-repot membuat peta begitu ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, tidaklah mudah mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi yang dia kan sangat luas begitu ya, dengan berbagai macam fenomena yang ada di dalamnya begitu. Nah, dengan peta kita bisa memperoleh informasi dengan mudah. Jadi misalnya kita ingin mengetahui suatu lokasi, atau misalnya itu ingin mengetahui curah hujan di daerah tertentu misalnya ya. Jadi kita kan ingin mengadakan usaha di daerah tertentu, tapi kita kan harus mengetahui curah hujannya seperti apa, kemudian jenis tanahnya seperti apa, sehingga cocoknya itu dijadikan usaha apa sih, atau ditanami tanaman seperti apa begitu ya. Nah, itu kita bisa memperoleh informasi itu dengan cepat jika menggunakan peta begitu ya. Nah, itu salah satu contoh saja mengenai fungsi peta. Nah, jadi ya, peta itu sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat menyajikan informasi mengenai kondisi fisik maupun sosial yang terdapat di permukaan bumi. Nah, lalu apa saja lebih detailnya mengenai fungsi peta? Yang pertama adalah menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, jadi ya peta itu bisa menunjukkan tempat atau lokasi di permukaan bumi. Misal kita ingin mengetahui kota Jakarta itu di sebelah mana sih posisinya dari Bandung misalnya ya. Kita kan berasal dari Bandung Barat misalnya. Kalau mau ke Jakarta itu seberapa jauh sih? Kita bisa mengetahui itu gitu. Jadi lokasinya di mana, tempatnya di mana, sebelah mana, wilayah apa gitu ya. Nah, kita bisa mengetahui dari peta. Kemudian yang kedua, menentukan jarak lurus suatu tempat dengan tempat lain yang berasal di permukaan bumi. Nah, jadi ya mengenai jarak ini kan di peta itu ada skala. Nah, ada perbandingan antara jarak yang di peta dan juga jarak sebenarnya. Nah, itu nanti bisa dihitung dengan menggunakan skala itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui jarak dari kota A ke kota B misalnya, itu berapa, bisa kita dari peta menggunakan skala. Nah, kemudian yang ketiga, menggambarkan luas dan bentuk wilayah dan menyajikan data tentang potensi wilayah. Baik, ini ada 2 poin ya. Yang pertama, menggambarkan luas dan bentuk wilayah. Nah, jadi ya tadi ya, karena ada skala itu, kita bisa selain jarak juga bisa mengetahui luasnya gitu. Jadi luas di permukaan bumi atau wilayah yang ingin kita ketahui itu kita bisa tahu dari peta. Kemudian bentuk wilayahnya, modelnya itu seperti apa sih, kita juga bisa tahu. Jadi bentuk Pulau Bali seperti apa, kita bisa tahu dari peta begitu ya. Bentuk Jakarta atau misalnya itu bentuk Pulau Sumatera, kita bisa mengetahui bentuknya itu atau modelnya itu seperti apa, kita bisa lihat di peta begitu ya. Kemudian menyajikan data tentang potensi wilayah. Nah, jadi ya dengan adanya peta kita juga bisa mengetahui potensi wilayah ya di suatu daerah begitu. Jadi daerah A itu potensi wilayahnya itu apa, kita bisa tahu juga dari peta begitu. Nah, selanjutnya adalah sebagai tempat penyimpanan informasi dan alat penyajian informasi. Nah, ini karena peta itu kan dia gambaran dari permukaan bumi ya, otomatis dia itu menjadi karena digambar dia menyimpan informasi mengenai, dengan gambar itu dia menyimpan segala informasi mengenai permukaan bumi gitu ya. Nah, kemudian untuk alat penyajian informasi, kenapa dia sebagai alat penyajian informasi? Karena dengan gambar dari permukaan bumi itu dia bisa menyajikan informasi bagi orang yang membutuhkan begitu. Jadi orang bisa menggali informasi sesuai dengan kebutuhannya melalui peta. Kemudian yang terakhir, sebagai sumber data yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Nah, dalam perencanaan pembangunan kan dia pasti membutuhkan data ya, banyak data, baik dan termasuk data kondisi fisik suatu wilayah ataupun juga kondisi sosial suatu wilayah, dan itu bisa diperoleh dari peta begitu ya. Jadi kenapa peta sangat bermanfaat begitu, sangat bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan wilayah, karena dia mengandung informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.
Yang selanjutnya adalah unsur-unsur peta. Nah, jadi ya dalam peta itu harus dilengkapi dengan berbagai macam unsur kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, jadi dengan adanya unsur peta, kita bisa lebih memahami atau dimudahkan gitu ya dalam membaca peta. Nah, unsur yang pertama adalah judul peta. Nah, judul peta ini merupakan deskripsi singkat mengenai informasi yang digambarkan dalam peta. Nah, jadi dengan adanya judul kita bisa melihat cerminan. Jadi dari judul itu kita bisa melihat cerminan isi atau tipe peta itu apa gitu. Jadi si judul itu ya harus mencerminkan isi dan juga tipe petanya gitu. Jadi dengan judul kita bisa mengetahui dia itu peta apa gitu. Peta khusus atau peta tema atau peta umum misalnya ya. Atau dia itu dengan judul kita bisa langsung mengetahui secara singkat informasi dari peta itu begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orientasi peta atau tanda arah. Nah, petunjuk arah mata angin pada peta ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Nah, jadi dia itu petunjuk arah tapi bukan semata-mata arah mata angin begitu. Nah, pencantuman orientasi ini sangat penting untuk apa? Agar menghindari kekeliruan posisi petanya. Kemudian yang selanjutnya adalah skala peta. Nah, skala peta ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Nah, biasanya posisi skala peta itu ada di bawah arah mata angin ya biasanya. Nah, jadi misal biasanya itu kan ada yang skala peta itu 1 berbanding 200.000 misalnya. Nah, itu artinya 1 cm di peta itu sama dengan 200.000 cm di jarak yang sebenarnya atau 2 km pada jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi begitu ya, misal 1 berbanding 200.000 berarti 1 cm berbanding 200.000 cm di permukaan bumi. Seperti itu. Kemudian legenda. Nah, legenda ini merupakan keterangan atau penjelasan dari simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Nah, jadi kan di dalam peta itu banyak simbol ya, titik, garis, kemudian ada segitiga, dan sebagainya. Ini bisa dilihat ya mengenai di petanya. Ini sudah ada juga mana judul, mana simbol, mana legenda gitu ya. Ini bisa dilihat di gambarnya. Nah, jadi legenda itu dia berisi keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta begitu. Jadi dengan adanya legenda kita akan memahami atau lebih mudah gitu ya dalam membaca isi peta. Nah, kemudian tadi kan kalau legenda dia penjelasan dari simbolnya. Nah, kalau simbol yang selanjutnya adalah simbol peta. Nah, kalau simbol peta ini merupakan tanda-tanda atau gambar yang digunakan untuk mewakili kenampakan yang terdapat di permukaan bumi. Nah, jadi dia itu simbol untuk mencerminkan atau menggambarkan sesuatu di permukaan bumi. Misalnya itu kan gunung itu kan biasanya disimbolkan dengan segitiga misalnya. Nah, jadi yang namanya simbol peta itu dia harus sederhana, kemudian mudah digambar, mudah dibaca, dan mencerminkan ketelitian data dan juga bersifat umum. Nah, jadi kan mudah dibaca ya, kalau misalnya kita dengan melihat sekilas juga segitiga, oh iya ini bentuknya itu hampir sama dengan yang sebenarnya gitu ya, gunung kan hampir segitiga begitu ya. Nah, jadi dengan adanya simbol, dia mewakili bentuk sebenarnya atau mencerminkan bentuk sebenarnya di permukaan bumi begitu. Nah, jadi dalam membuat simbol peta itu harus gambarnya itu harus mencerminkan gitu, mencerminkan ketelitian datanya gitu. Jadi bisa kita dengan melihat simbol bisa langsung ngeh gitu, oh ini itu simbol apa begitu ya. Nah, tapi tetap saja ya harus ada penjelasan lebih mengenai simbol-simbol itu. Misalnya itu kan
Kalau simbol titik itu biasanya digunakan untuk menggambarkan ibu kota, negara, atau ibu kota provinsi misalnya ya. Kalau misalnya simbol garis itu biasanya kan digunakan untuk jalan raya atau sungai, kemudian jalan kereta api, batas wilayah dan sebagainya begitu ya. Itu mengenai simbol. Yang selanjutnya adalah garis astronomis. Nah, jadi ya garis astronomis ini terdiri dari dua, ada garis lintang dan juga garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu dia garis horizontal. Nah, kalau dari peta itu dia dari sisi kanan ke sisi kiri begitu ya. Jadi dari tepi kanan peta ke tepi kiri peta. Nah, kalau misalnya garis bujur itu kan garis vertikal. Jadi garis bujur itu garis vertikal yang menghubungkan kutub utara atau sumbu kutub utara dengan sumbu kutub selatan. Nah, jadi fungsinya apa kedua garis itu, atau sebut saja garis astronomis itu fungsinya apa? Nah, itu untuk mengetahui atau menunjukkan posisi suatu titik di permukaan bumi. Nah, biasanya pada garis tepi peta itu ditunjukkan angka derajat, menit, dan detiknya begitu ya. Nah, kemudian garis tepi peta. Nah, garis tepi peta itu merupakan garis yang membatasi informasi yang terdapat pada peta. Kita lihat ya, ini ada garis tepi. Nah, jadi garis tepi itu seperti bingkai, jadi membingkai. Garis tepi itu pada umumnya disebut juga garis bingkai peta begitu ya, karena kan bentuknya juga seperti bingkai ya, bisa dilihat di gambarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah warna peta. Nah, warna peta ini digunakan untuk mencirikan sekaligus untuk membedakan kenampakan suatu objek di permukaan bumi. Nah, memberi kualitas pada simbol peta dan untuk keperluan estetika peta. Nah, jadi kan pada umumnya nih, kita bisa lihat ya tata warna di sini. Nah, biasanya kan kalau misalnya laut itu warnanya itu biru, kemudian untuk warna hijau misalnya untuk dataran rendah. Nah, jadi ini ya. Nah, ini dataran rendah nih ada hijau, kemudian ini biru, berarti ini semuanya adalah lautan. Nah, selanjutnya adalah peta inset atau peta sisipan. Inset peta ya, kita lihat di sini inset peta ada yang peta yang kecil ya. Nah, ini peta yang kecil. Nah, jadi ini merupakan peta kecil tambahan yang memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Nah, jadi peta ini berfungsi untuk menambah kejelasan yang terdapat pada peta. Nah, biasanya itu terletaknya itu di sudut kanan atau kiri peta. Ini di kanan ya. Nah, fungsinya lebih detailnya itu yang pertama adalah menunjukkan lokasi-lokasi yang penting, kemudian menggambarkan suatu wilayah yang tidak tergambarkan pada peta karena keterbatasan media gambar, dan juga menunjukkan letak lokasi yang dipetakan terhadap lokasi yang lebih luas. Nah, itu adalah fungsi dari inset peta. Kemudian sumber dan tahun pembuatan. Nah, jadi kan nah ini ada ya. Jadi sumber dan tahun pembuatan ini merupakan referensi. Nah, dari mana peta dan data itu diperoleh begitu. Misalnya sumber peta dan sumber data seperti kutipan peta topografi atau sumber data BPS, Dinas Pertanian, dan Peternakan. Nah, itu perlu dicantumkan untuk kebenaran peta yang dibuat. Nah, jadi kan karena fungsi peta ini sebagai sumber informasi ya, atau penyaji informasi, sehingga sumber datanya juga harus jelas begitu. Data yang dicantumkan di peta ini, dia sumbernya itu dari mana? Dari BPSK atau dari Dinas Peternakan atau Pertanian atau dari peta topografi misalnya ya. Nah, itu harus dicantumkan. Kalau ini terlalu kecil ya untuk dilihat sumbernya dari mana, tapi di sini sudah ada sumbernya, sumber dan tahun pembuatan peta. Oh ya, nah untuk tahunnya juga ini penting. Dia kan untuk menggambarkan data atau keadaan karena data itu kan sering berubah. Nah, kita harus tahu, jadi kalau kita perlu data kan harus yang terupdate ya, jadi kita juga harus tahu ini data yang ada di peta itu tahun berapa begitu. Nah, jadi karena data ini sering mengalami perubahan, kita juga harus memperhatikan tahun pembuatan peta, sehingga dalam peta itu tahun pembuatan itu harus dicantumkan.
Nah, yang terakhir adalah tipe huruf atau lettering. Nah, lettering ini merupakan tulisan atau angka-angka yang terdapat dalam peta. Nah, lettering ini berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Jadi kan kalau tadi sudah ada simbol, siapa tahu kan kita masih kesulitan ya untuk membaca peta hanya dari simbol. Nah, diadakannya lettering ini, jadi kita lebih memudahkan gitu ya, mempertegas arti dari simbol-simbol yang sudah ada dalam peta begitu. Baik, itu mengenai unsur-unsur peta. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Nah, yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis peta yang pertama adalah berdasarkan skalanya. Nah ini ya, berdasarkan skala itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah peta skala sangat besar atau biasa juga disebut peta kadaster. Nah, ini untuk skalanya itu 1:100 sampai 1:5000. Nah, peta ini berguna untuk menggambarkan peta tanah dalam sertifikat hak milik tanah. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sempit, misalnya peta kota. Nah, kemudian yang ketiga adalah peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta provinsi. Nah, kemudian peta skala kecil dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang cukup luas, misalnya menggambarkan suatu negara. Nah, yang terakhir adalah peta skala sangat kecil dengan skala lebih dari 1:1 juta. Peta ini disebut juga sebagai peta skala geografi. Nah, peta ini digunakan untuk menggambar benua atau dunia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan isi atau data yang disajikan. Yang pertama adalah peta umum. Nah, jadi kalau peta umum itu dia merupakan peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi yang ada pada suatu daerah. Nah, jadi ya peta umum itu dia tidak memiliki spesifikasi. Jadi kalau misalnya peta Pulau Sumatera ya peta Pulau Sumatera saja gitu. Jadi tidak punya informasi lebih detail apa yang ingin diketahui mengenai Pulau Sumatera. Jadi dia hanya menyajikan gambaran umum mengenai Pulau Sumatera, baik itu gunung aktifnya misal gunung berapi atau jalan atau daerah. Jadi hanya menggambarkan daerah yang umum gitu. Jadi informasi yang disajikan juga bersifat umum begitu ya. Nah, ini dibagi dua ya. Peta umum itu ada peta topografi dan juga peta korografi. Nah, kalau peta topografi dia peta yang dari katanya saja sudah terlihat ya peta topografi. Nah, jadi dia menggambarkan relief permukaan bumi yang ditandai dengan adanya garis kontur. Nah, nanti kita lihat ya contoh peta topografinya. Nah, jadi ini ya peta topografi misalnya. Jadi kan di peta topografi ini bisa diketahui jadi daerah ini itu bergelombang, berbukit atau bergunung, datar, melandai gitu ya. Nah, jadi karena dia topografi sehingga dia menyajikan yang berhubungan dengan topografi begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peta korografi. Nah, jadi kalau peta korografi ini merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dengan skala sedang. Nah, contoh peta korografi ini adalah peta dunia atau atlas. Pasti teman-teman juga sudah pernah lihat ya atlas atau bahkan mungkin punya di rumah. Nah, jadi peta korografi ini jadi kumpulan berapa peta yang dibukukan gitu ya. Itu yang disebut dengan peta korografi. Kemudian peta tematik. Nah, kalau misalnya peta tematik dia
dari namanya saja kan tematik berarti ya, jadi dia memiliki tema khusus yang ingin ditampilkan, jadi ada informasi khusus yang ingin lebih ditonjolkan begitu ya, yang ingin lebih ditekankan sebagai informasi. Nah misalnya itu peta curah hujan gitu ya, peta tanah atau peta sebaran suku atau peta tata guna lahan misalnya. Nah, jadi kan dia menyajikan suatu informasi yang spesifik begitu ya, yang khusus gitu, yang ada temanya begitu. Nah, itu yang disebut dengan peta tematik. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan keadaan objeknya. Nah, ini dibagi dua ya, ada peta stasioner. Peta stasioner itu dia bersifat statis gitu. Jadi dia tetap, jadi data yang ditampilkannya itu bersifat tetap dan jarang mengalami perubahan gitu. Misalnya itu peta jenis tanah, kemudian atau peta geologi. Jadi kan dia informasi yang disajikannya itu tetap gitu ya, statis, tidak berubah begitu. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah peta dinamis. Nah, contoh peta dinamis itu adalah peta tata guna lahan atau peta kepadatan penduduk. Nah, jadi peta dinamis ini dia menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya itu bersifat selalu berubah atau dinamis. Tadi kan contohnya itu peta kepadatan penduduk ya. Nah, kepadatan penduduk kan itu pasti berubah. Jadi kan setiap harinya ada kelahiran dan juga ada kematian. Nah, pasti peta itu juga akan mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan di kehidupan sosial begitu. Nah, jadi karena dia bersifat dinamis, nah makanya dia dinamakan peta dinamis karena data yang ditampilkan juga sering mengalami perubahan. Nah, itu mengenai jenis-jenis peta. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai pengetahuan dasar peta ya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian peta, kemudian apa fungsi peta, dan juga jenis-jenis peta. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai interpretasi peta. Baik, yang selanjutnya adalah interpretasi peta terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Nah, kita pertama akan membahas dulu mengenai interpretasi peta ya. Nah, jadi interpretasi peta itu merupakan kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol yang ada pada peta. Jadi ya, interpretasi peta itu terdiri dari kegiatan membaca, menafsirkan, atau memahami. Jadi ada 3 kegiatan ya. 2 kegiatan maksud saya, jadi membaca atau menafsirkan atau memahami simbol yang ada pada peta. Nah, kemudian selanjutnya pengertian interpretasi peta yang lain adalah teknik membaca peta untuk memperoleh informasi yang terekam pada peta sehingga dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, jadi dengan menggunakan interpretasi peta ini kita bisa membaca dan memperoleh informasi yang terekam pada peta. Nah, sehingga dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, bisa tujuan tertentu itu bisa dikaitkan dengan transportasi atau tata guna lahan begitu ya. Kemudian yang terakhir, interpretasi peta adalah aktivitas membaca peta dengan memberikan suatu penafsiran atau memaknai isi peta dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Nah, jadi dengan simbol yang ada gitu ya, yang ada pada peta. Sebelumnya kan kita di pengetahuan dasar peta sudah ada ya pembahasan mengenai simbol peta, kemudian atau unsur-unsur peta begitu ya. Dengan membaca itu kita bisa menafsirkan apa yang terkandung atau informasi apa yang terdapat pada peta tersebut begitu. Nah, kegiatan itu merupakan disebut kegiatan interpretasi peta. Nah, dalam interpretasi peta ini kan ada 2 hal ya, yang paling intinya itu adalah membaca peta dan menafsirkan. Kemudian dengan itu kita bisa memahami isi dari peta itu. Nah, jadi membaca, menafsirkan, kemudian kita akan memahami. Nah, yang pertama adalah membaca peta. Jadi dengan membaca peta,
itu kegiatan apa begitu ya. Yang pertama adalah aktivitas menggali informasi dari peta. Nah, setelah kita pertama-tama membaca peta, kemudian kita setelah membaca kita mendapatkan sesuatu, lalu kita menafsirkan begitu. Kita menafsirkan apa yang telah kita baca, kemudian dengan itu kita bisa memahami begitu isi dari peta tersebut. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan dalam kegiatan membaca peta? Nah, ini yang pertama adalah judul. Ini harus yang paling harus diperhatikan ya dalam kegiatan membaca peta. Nah, tadi kan judul itu dia mencerminkan begitu ya, mencerminkan informasi singkat dari suatu peta. Jadi dengan hanya membaca judul kita langsung bisa memperoleh informasi, oh iya peta ini adalah mengandung informasi ini begitu. Jadi dia mencerminkan isi dari peta tersebut, kemudian juga dia mencerminkan gambaran umum gitu dari suatu peta. Jadi dengan kita membaca peta, oh ya kita sudah tahu peta itu termasuk peta tipe apa, isinya apa begitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam membaca peta adalah kita lihat judulnya terlebih dahulu. Kemudian skala. Nah, jadi kan untuk skala dia skala itu kan tadi jadi perbandingan jarak pada peta dan juga jarak yang sebenarnya. Nah, dari skala kita kan bisa memperoleh jarak yang sebenarnya itu berapa begitu ya. Ini skalanya itu dia termasuk peta apa, itu kan bisa tergambar ya. Dia menggambarkan suatu kota atau provinsi atau negara, benua begitu ya. Dari skala kita bisa melihat itu. Kemudian garis astronomis. Nah, untuk garis astronomis itu untuk untuk mengetahui suatu lokasi daerah begitu. Kemudian untuk orientasi itu atau arah mata angin ya. Tadi kan disebutkan bahwa ini sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam membaca peta begitu. Jadi orientasi itu sangat penting untuk peta. Jadi kita harus membaca itu. Kemudian sumber data. Nah, sumber data ini sangat penting dalam kegiatan membaca peta. Kenapa? Karena kan kita dalam membaca peta tujuan kita itu kan untuk memperoleh informasi. Nah, jangan sampai informasi yang kita peroleh itu sumber datanya itu tidak valid begitu. Jadi kita harus memperhatikan dia itu datanya dari mana, sumbernya itu terpercaya atau tidak begitu ya. Jadi kita harus memperhatikan sumber datanya sehingga data yang kita peroleh juga bukan data yang data yang sembarangan begitu. Kemudian selain sumber data juga kan ada tahun pembuatannya gitu ya, sumber dan tahun pembuatannya. Nah, jadi karena peta itu digunakan untuk mencari informasi, berarti kan keupdateannya itu harus dilihat begitu. Jadi kita menjadikan peta itu sebagai acuan untuk kebutuhan kita, tapi kita tidak memperhatikan tahun pembuatannya. Siapa tahu hal yang kita cari itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun begitu. Misalkan tadi yang data yang berubah itu misal kepadatan penduduk. Jadi kan kita mencari data yang terbaru, tapi ternyata pas data yang disajikan itu tahun berapa begitu. Itu kan tidak bisa dipakai tentunya ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan tahun pembuatannya. Kemudian simbol. Nah, ini jelas ya. Jadi simbol-simbol yang ada peta kita harus perhatikan agar kita dari sinilah kita bisa memperoleh informasi lebih jauh mengenai peta yang kita baca. Nah, jadi itu ya yang harus diperhatikan dalam kegiatan membaca peta agar kita bisa menginterpretasikan peta dengan baik. Nah, sekarang kita mencoba untuk menginterpretasikan peta. Tapi jenis peta yang akan kita interpretasikan adalah peta umum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada peta atlas di rumah, itu kan berisi kumpulan peta yang dibukukan, itu termasuk
ke dalam peta umum. Nah, silakan teman-teman buka ya kalau ada ini Pulau Sumatera biar lebih jelas, kalau di sini kurang jelas. Jadi kita akan interpretasi Pulau Sumatera. Nah, jadi dalam kegiatan interpretasi ini kita akan ada 7 yang akan kita gali informasinya. Jadi ada sungai, pegunungan atau dataran tinggi, kemudian dataran rendah atau rawa, danau, gunung, kepulauan, dan laut dan selat. Nah, jadi yang pertama sungai. Jadi kita perhatikan ya, kalau sungai itu dia tandanya itu seperti apa begitu. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, jadi ya untuk teman-teman yang petanya lebih jelas mungkinnya tulisannya, jadi bisa dilihat bahwa sungai itu akan ditunjukkan dengan garis yang berkelok-kelok. Nah, kita bisa tahu bahwa sungai besar yang ada di Pulau Sumatera itu antara lain Sungai Simpang Kanan, Asahan, Batanghari, Musi, Kampar, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, untuk pegunungan dan dataran tinggi akan ditunjukkan dengan warna merah dan juga warna kuning ya. Nah, untuk pegunungan dan dataran tinggi yang memanjang di sepanjang Pulau Sumatera ini kita bisa lihat antara lain pegunungan Bukit Barisan ini ditunjukkan dengan warna merah dan juga warna kuning. Nah, itu adalah pegunungan Bukit Barisan. Kemudian selanjutnya dataran rendah atau rawa. Nah, dataran rendah dan rawa akan ditunjukkan dengan warna hijau dengan garis putus-putus. Begitu ya. Nah, dataran rendah dan rawa dapat ditemukan di sepanjang pantai timur dan barat Pulau Sumatera. Kemudian danau. Nah, danau ditunjukkan dengan warna biru yang terdapat di Pulau Sumatera adalah Danau Toba, Maninjau, Ranau Kerinci, dan Singkrak. Nah, itu adalah danau yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian selanjutnya adalah gunung. Nah, gunung akan ditunjukkan dengan bentuk segitiga. Segitiga berwarna merah itu gunung berapi atau yang aktif, dan segitiga hitam itu artinya gunung tidak berapi atau tidak aktif. Nah, gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera antara lain Gunung Bandahara, Leser, Sibaya, Kerinci, dan Sinabung. Nah, jadi itu adalah gunung yang terdapat di Pulau Sumatera. Kemudian kepulauan. Nah, untuk kepulauan yang ada di Pulau Sumatera antara lain Kepulauan Ratu, Nias, dan Pini di Sumatera Utara. Kepulauan banyak dan juga Semelu di Nanggro, Aceh Darussalam, Kepulauan Mentawai dan Pagai di Sumatera Barat, Kepulauan Natuna dan Lingga serta Namba di Provinsi Kepulauan Riau. Ketemu? Ada ya? Nah, kemudian yang selanjutnya laut dan selat. Nah, laut dan selat ini akan ditunjukkan dengan warna biru. Nah, gradasi atau tingkatan warna menunjukkan kedalaman wilayah laut dan selat. Nah, semakin pekat atau semakin tua warna biru akan menunjukkan lebih dalam daripada warna biru muda. Nah, selat dan laut yang ada di Pulau Sumatera ini antara lain Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Selat Malaka antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, Selat Berhala antara Pulau Sumatera dan Pulau Singkap, Selat Bangka antara Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, Laut Natuna di sebelah selatan Kepulauan Natuna. Nah, jadi dengan kita melihat ya jadi kita bisa dengan membaca, kita bisa memperoleh informasi dari peta Pulau Sumatera ini begitu ya. Nah, coba ya nanti teman-teman coba interpretasikan, ada latihan di LKS halaman 6.
Nah, jadi teman-teman silahkan amatilah sebuah peta administratif kota dan cobalah untuk menginterpretasikan peta tersebut. Nah, untuk petanya boleh peta apa saja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman boleh pokoknya kota apa saja yang diinterpretasikan, tapi asal nanti apa ya? Jadi peta dengan interpretasinya disatukan ya dalam satu file, boleh diketik atau misalnya mau digambar juga boleh, ditulis tangan dan digambar boleh. Nah, itu saja untuk tugas di minggu ini ya. Jadi tugasnya adalah silakan teman-teman mencoba menginterpretasikan peta, latihan pada halaman 6. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas, kita kan belum ya, ini baru interpretasinya saja, kita belum membahas interpretasi peta terkait dengan jaringan transportasi dan juga tata guna lahannya seperti apa begitu ya. Kita belum membahasnya, insya Allah di pekan depan kita bahas. Itu saja yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.